yang belum tahu gue siapa, hai, nama gue Wadina Tania. Welcome back to Curcol sama Bapak series dimana kita akan membahas masalah kehidupan sehari-hari, mental health, dan hubungannya dengan firman Tuhan. Oke, now let's get started. So, tadi tuh gue lagi mainin lagu judulnya Segenap Hidup oleh Symphony Worship. And yes, lagu ini tuh my favorite lah gitu, kayak hampir kalau pujian penyembahan tuh aku hampir nyanyiin lagu ini tiap hari gitu. Dan aku mau share sesuatu yang berhubungan banget sama lagu ini, yaitu tentang gimana sih sikap hati kita di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu sebenarnya melihat hati kita daripada atribut-atribut yang kita punya, popularity, kekayaan, atau jabatan segala macam kayak gitu. Now let's jump to the story. Nah, jadi minggu ini guys, gue tuh membaca sebuah postingan yang menegur aku banget gitu. Sekaligus dia postingannya memberkati aku banget. Postingan ini tuh berbicara tentang bagaimana menjadi influencer Christian atau Christian content creator itu hal yang tricky gitu ya. Satu sisi kita menyampaikan firman Tuhan, tapi satu sisi itu bisa menjadi ajang untuk mencari popularity. Nah, at the same week, gue juga membaca sebuah renungan dari Our Daily Bread. Judulnya itu Mencerminkan Kristus. Kalau nggak salah tuh renungan yang tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, jadi renungan ini tuh ada kata-katanya gini nih, kayak bener-bener negur aku secara pribadi, yaitu memakai atribut rohani itu bagus, memakai kalung salib atau ya apapun lah ya, memakai jubah rohani gitu, itu tuh bagus, tapi Tuhan itu lebih melihat hati dibandingkan itu semua. Dan minggu ini tuh gue jujur lagi struggle banget sama hal ini gitu ya. Sejak gue terjun ke dunia content creating ini, I fight the battle gitu. Kayak setiap aku post, pasti aku kayak ngeliat, oh jumlah likes-nya berapa ya, oh jumlah views-nya berapa gitu. Dan lama-lama aku nggak fokus lagi sama apa yang Tuhan mau omongin ke audiensku di Instagram atau YouTube atau TikTok gitu. Tapi aku fokusnya malah ke jumlah likes, jumlah views, jumlah komen gitu ya. Nah, postingan itu dan renungan itu bener-bener negur aku banget dan bikin aku sadar kalau misalnya Tuhan itu nggak butuh viewers aku, Tuhan nggak butuh likers aku, tapi Tuhan bener-bener lihat hati aku. Tuhan sebenarnya mau aku jadi content creator ini supaya aku itu menyampaikan isi hati Tuhan gitu. Aku jadi alat aja gitu, bukan malah aku yang jadi spotlight, tapi harusnya Tuhan yang jadi spotlight gitu. So lately aku juga lagi belajar banget gitu ya untuk gak ke-trigger sama jumlah views, sama jumlah likes gitu. Banyak postinganku yang aku lagi sengaja gitu ya supaya nggak terlalu terlalu wow gitu ya di mata audiens, karena aku lagi latihan banget supaya aku itu nggak attach sama hal-hal itu gitu. Dan awal-awal tuh susah dan sedih gitu ya, kayak ngelihat jumlah views, jumlah like-nya itu dikit gitu. Tapi kalau boleh jujur, aku lebih sedih lagi kalau misalnya hatiku itu nggak sesuai sama apa yang Tuhan mau. Itu hal yang bikin aku sedih banget sih. Nah, dari kisahku ini, aku tuh jadi inget sama salah satu tokoh yang bener-bener hatinya berkenan banget sama Tuhan. And tokoh ini pasti kalian udah tahu lah, yaitu Daud. Wah, aku sering banget ya di podcastku ini kayak membahas tentang Daud gitu ya. Dari podcast minggu lalunya juga kalau nggak salah ya. Daud ini menjadi salah satu tokoh favoritku gitu ya di tahun ini. Dan aku juga belajar banget dari Daud supaya aku hatinya tuh, postur hatiku tuh bener di hadapan Tuhan gitu ya, setiap hari. Daud tuh beda banget sama raja-raja lainnya, yaitu raja sebelumnya Saul dan raja sesudahnya itu Salomo gitu ya. Kayak Raja Saul itu mencari pengakuan orang, sedangkan Raja Salomo mencarinya kenikmatan duniawi, meskipun dia berhikmat loh. Tapi Daud ini nggak cari semuanya itu, tapi dia selalu mengejar perkenanan Tuhan, selalu mengejar hadirat Tuhan. Nah, aku mau coba breakdown nih, bukti-bukti bahwa Daud itu hatinya berkenan sama Tuhan. Bahkan sebelum dia menjadi raja, Tuhan sudah berkenan sama hatinya. Nah, kita mau baca 1 Samuel 16 ayat 7. Nah, jadi 1 Samuel 16 ini menceritakan bagaimana Daud itu diurapi menjadi raja. Setelah raja sebelumnya, yaitu Saul, berbuat kesalahan gitu. Sehingga Tuhan udah gak berkenan lagi lah sama Saul gitu. Karena Saul ini mencari popularitas gitu.
sebagai raja dia mencari popularitas. Sehingga Tuhan mau mengganti Raja Israel pada saat itu. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi ini sebuah kontras gitu ya dengan sikap Raja Saul waktu itu. Dia waktu itu Saul itu singkat cerita pengennya kelihatan rohani gitu ya, kayak aku lah ya. Pengennya kelihatan rohani, pengennya disukain orang gitu. Tapi Daud itu mencarinya apa? Perkenanan Tuhan. Mencarinya itu hati Tuhan gitu. Esensinya tuh itu. Nah, terus yang kedua nih, Daud itu menari di hadapan Tuhan tanpa dia jaga image gitu. Nah, aku mau bacain di 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Coba bayangin, dia itu seorang raja yang wow banget, tapi dia di hadapan Tuhan tuh dia kayak anak kecil lagi nari-nari gitu loh. Kayak kalau dibayangin lucu juga ya. Cuman dia itu nggak gengsi gitu ya. Bahkan istrinya itu ya sampai bilang, kamu nggak malu apa? Kamu nari-nari di depan tabut perjanjian itu. Daud tuh bilang gini, aku akan menari di hadapan Tuhan. Bahkan aku akan lebih hina daripada itu. Buat Daud itu penyembahan itu bukan soal gengsi. Kayak mungkin ya kalau zaman sekarang ya penyembahan itu angkat tangan atau gimana gitu. Aku juga masih suka malu sih. Cuman aku belajar banget gitu ya dari Daud kalau aku nggak perlu untuk gengsi, nggak perlu untuk nutup-nutupin keinginan aku untuk menyembah Tuhan gitu ya. Angkat tangan aja kayak gitu. Aku belajar banget dari tokoh Daud ini. Yang penting hati Tuhan disenangkan dan postur hatiku bener di hadapan Tuhan. Dan satu lagi, jangan sampai kita juga kalau penyembahan sama Tuhan, kita angkat tangan itu buat dilihat orang itu, wah jangan banget sih. Kita angkat tangan ya bener-bener untuk lepas aja gitu, untuk lepas menyembah Tuhan, nggak usah malu, dan nggak usah juga mikirin pendapat kata orang. Yang penting adalah apa yang Tuhan lihat di hatimu. Terus nih, bukti terakhir, yaitu ada di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, ini tuh beda banget sama Raja Salomo. Waktu itu Raja Salomo ditanya Tuhan, kamu mau apa? Ya, permintaannya sangat bagus sih, itu mau minta hikmat gitu. Tapi, kalau misalnya hikmat itu nggak ada hati, nggak dijaga gitu hatinya posturnya tidak benar gitu ya ke Tuhan, ya sia-sia. Akhirnya apa? Salomo hidupnya sia-sia kan, kayak oke dia kaya, dia punya banyak istri, emasnya berapa banyak, kekayaannya berapa banyak, tapi hidupnya ngerasa sia-sia pada saat di akhir hidupnya. Sedangkan Daud, dia mintanya apa? Dia mintanya yaitu supaya bisa melekat sama Tuhan, supaya dia bisa menikmati pribadi Tuhan, dan itu essence yang benar-benar Tuhan mau gitu di hati setiap kita. Boleh kita meminta hal-hal ya kayak gue gitu ya, sebagai content creator gue juga suka minta kayak aduh, gue ada rencana juga kan di content creator ini pengen punya klien gitu ya di lanjutannya gitu. Gue pengen jual produk digital dan gue sangat berharap juga kalau misalnya banyak followers dan banyak likers supaya nanti banyak klien gitu. Tapi semua itu kalau misalnya Tuhan kasih sekarang, kalau hati aku nggak beres, kalau hati aku nggak berkenan sama Tuhan, kalau aku cuma sekedar ngejar popularity, ngejar klien, ngejar viewers gitu, ya. Dan misalnya suatu hari viewers itu pergi, terus popularity itu pergi, ya aku mau berharap sama siapa gitu. Dan itu essence essence dari ikut Tuhan sih, kayak di mana kita menaruh idol di dalam hati kita, di mana kita attach gitu ya, hati kita attach ke siapa nih. Jangan sampai kayak aku kemarin-kemarin, hatiku attachnya sama popularity, hatiku attachnya sama jumlah viewers dan likes gitu. Tapi yang Tuhan mau itu hati kita benar-benar attachnya sama pribadinya, hati kita attachnya sama keberadaan Tuhan gitu di hidup kita.
Makanya aku tuh suka banget tahun ini ya, suka banget sama lagu Segenap Hidup sama Symphony Worship itu yang aku tadi mainin. Kenapa ya? Lagu ini tuh bener-bener bikin aku tuh ngerasa um, aku mengosongkan diriku gitu ya. Aku merasa di hadapan Tuhan aku bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan aku itu cuman ya kayak anak kecil aja gitu. Aku ngerasa semua hal pencapaian aku itu udah gak penting lagi. Kayak lagu ini ngingetin aku tentang hal itu karena ketika aku kehilangan semuanya, cuman Tuhan yang ada. Ketika aku happy, cuman Tuhan yang ada. Ketika aku gak punya apa-apa, lagi di TJ gitu misalnya, terus kayak duduk di belakang sendiri, ya di situ cuman Tuhan yang ada gitu. Dan aku belajar banget supaya aku nggak attach sama hal-hal um, yang daging aku pengen gitu, kayak popularity, kekayaan segala macam ya. Dan itu aku percaya Tuhan mau hati kita tuh seperti itu gitu ya, seperti Daud ini gitu. Pesan aku sih jangan sampai kita tuh di hati kita ada idol selain Tuhan, karena Tuhan berkenan itu sama hati kita daripada atribut-atribut yang kita punya, kekayaan, status, dan segala macam. Kalau kalian mungkin sekarang lagi capek kejar validasi, kejar kekayaan, kejar popularitas, ya Tuhan cuma mau kalian itu istirahat di hadiratnya. Tuhan cuma mau kalian istirahat dekat dengan Dia, karena Tuhan cuma mau hatimu aja. Tuhan nggak mau performan kalian, Tuhan nggak mau popularitas kalian, Tuhan nggak mau kekayaan kalian gitu ya. Itu semuanya sia-sia kalau misalnya hati aku dan kamu itu jauh dari Tuhan. Hati kamu dan aku nggak attach sama Dia. Nggak peduli seberapa kecil yang kamu lakukan untuk Tuhan, asal hatinya tertuju sama Tuhan, Tuhan itu appreciate banget karena Dia nggak peduli sama performance kamu, tapi pedulinya sama hati kamu. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Kalau misalnya kalian ngerasa terberkati oleh episode kali ini, jangan lupa kasih tombol like. Kalau misalnya kalian ngerasa episode kali ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman kalian, jangan lupa klik tombol share. Kalau misalnya kalian ada topik yang mau dibahas di episode Curcol sama Bapak, jangan lupa tulis di kolom komen. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya nih di Curcol sama Bapak, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya ya. Oke, now bye-bye. See you next week.